dia pegang tuh bahunya. Bang, ayolah pulang. Begitu dia berbalik, sosoknya berbalik, betapa terkejutnya Kak Tini. Dilihatnya itu leher tanpa kepala. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, yaitu malam Jumat guys, tepatnya ini sudah jam 10 malam. Kali ini aku pengen banget cerita ke kalian tentang pengalaman salah satu teman aku yang aku anggap ini serem banget, karena ini adalah kisah nyata. Dan kalian tahu guys, kisah ini seremnya itu bagi aku serem banget, makanya aku up agar kalian tahu juga kisahnya, karena dia memakan korban. Dan kalian tahu, ini kisah tentang manusia tanpa kepala, atau yang biasa kita sebut dengan kepala buntut. Oke guys, sebelum kita lanjutin kisahnya, jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys, biar aku lebih semangat menceritakan kisah-kisah yang viral ataupun kisah-kisah horor untuk kalian semua. Oke, dengan gak berbasa-basi lagi, kita mulai aja kisahnya, yaitu kisah manusia tanpa kepala atau kepala buntung. Kisah ini disaksikan langsung oleh teman aku ya guys. Jadi dia menyaksikan sendiri bagaimana korban itu melihat sosok yang sangat ditakutkan. Kalau bagi aku sih sosok itu sangat serem ya guys. Kalau di Indonesia ini kan hantu ada beberapa macam. Dan sosok kepala puntung ini bagi aku itu sosok yang sangat menakutkan setelah Poci guys. Kalian pada takut nggak sama poci? Kalau aku sih takut. Yang kedua yaitulah kepala puntung guys. Kejadian ini tepatnya terjadi pada tahun 2014 di hari Minggu. Jadi begini, di salah satu daerah di Sumatera Utara ataupun di daerah lainnya, biasanya kan kalau ada pesta malamnya, setelah para undangan datang, teman-teman sudah pada datang, dia biasanya di jam 10 ke atas, para tamu, bapak-bapak atau warga setempat kan ada melakukan seperti mabuk-mabukan sambil joget-joget di keyboard, biasanya kan seperti itu kan gengs. Jadi pada malam ini lokasinya itu dekat dengan rumah teman aku yang menginformasikan kisah ini. Jadi kita sebut saja bapak ini namanya Bapak Alif. Jadi Bapak Alif ini terkenal di kampungnya itu suka mabuk-mabukan. Apalagi ada pesta seperti ini, dia itu tidak pernah ketinggalan ikut joget-joget sambil minum tua, sambil makan tambul di daerah tersebut. Jadi dia itu sangat terkenal dengan sebutan seperti itu. Ya pemabuk lah ya kan guys. Jadi nggak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Dan pada pukul itu sang istri, kita sebut namanya Kak Tini. Kak Tini ini berarti istrinya Bapak Alif. Sudah jam 11.30 malam, sang istri pasti sibuk nih nyari suamiku kok belum pulang ya. Jadi karena dia pengen tidur, dia pengen kunci pintu, pergilah dia keluar mencari sang suami. Kalian tahu kan, sang suaminya itu sedang senang-senang, sedang di keyboard, sedang joget-joget dan mabuk-mabukan. Jadi dia ini udah tahu kalau suaminya itu tukang mabuk-mabukan, pasti tujuannya ke sana. Jadi pergilah dia ke pesta tersebut. Di perjalanan perasaan dia udah gak enak nih, cuman karena dia udah ngantuk kali, jadi dia tetap jalan aja. Sampainya di pesta, dia mencari-cari suaminya, itu nggak ada. Capek dia keliling pentas, dia lihat suaminya itu tidak ada. Jadi dia berpikir, oh apa suamiku sedang ke kamar mandi atau berada di tempat lain. Jadi pergilah dia dari lokasi pesta itu, dia pergi
ke dekat pelaminan. Di situ dia juga cari nggak ada. Kemudian dia berpikir nih guys, dia berpikir, oh mungkin suamiku ke kamar mandi ya. Nah, lokasinya kamar mandi itu ada di tempat masak-masaknya orang pesta. Kalian tahu, tempat masak-masaknya orang pesta itu kan biasanya terpisah memang dari rumah si yang pesta ini. Atau di sini rumah, mungkin masak-masaknya di belakang rumahnya atau di rumah tetangga. Nah, posisinya juga tempat masak-masaknya ini beda gang dengan lokasi pesta. Karena lokasi pestanya ini tidak di dalam di area rumahnya, tapi ke depan gang. Biasa kan gitu guys. Karena gangnya kecil, jadi kita pestanya itu di jalanan gitu. Di jalanan kita buat pelaminan, kita buat pentas, baru pesta di situ. Sedangkan masak-masaknya tetap di rumah, bisa seperti itu. Jadi lokasi masak-masaknya ini kan masuk ke dalam gang. Gangnya ini posisinya kecil, ada paretnya juga kecil. Terus di sekelilingnya itu dikelilingi oleh pohon pisang dan pohon daun jarak. Kalian bisa bayangkan guys, letaknya itu gang kecil, banyak daun pisang dan pohon daun jarak. Daun jarak itu yang biasa untuk obat masuk anginnya anak-anak. Itu kan serem tuh guys. Cuman si Kak Tini ini dia nggak sama sekali takut, karena dia pikirkan itu mau cepat-cepat jumpa sama suaminya, karena dia udah ngantuk kali, dia pengen tidur dan nggak terganggu dengan suami yang manggil-manggil membuka pintu. Dia nggak mau, jadi dia mau cari suaminya dulu biar dia bisa tidur dengan pulas. Jadi dengan tanpa rasa takut dia coba jalan ke dalam gang tersebut menuju lokasi masak-masak. Jadi pada saat dia masuk ke dalam, dia dari jauh sudah lihat tuh ada satu sosok yang duduk di tempat masak-masak itu. Jadi dalam pikirannya, karena itu postur badannya seperti laki-laki, dia kira itu suaminya dong. Jadi dia dari jauh udah manggil, "Bang, oh bang, ayo pulang yuk, udah jam 11:30. Aku udah ngantuk nih, biar kunci pintu," katanya gitu. Tapi sesosok ini tidak sama sekali merespon, hanya duduk tegang. Tapi karena dari jauh, itu masih nggak jelas gitu, itu sosok apa. Yang jelas itu adalah sosok laki-laki dari belakang gitu. Kan kalian tahu kan guys, laki-laki duduk tegak itu seperti apa. Jadi karena dia berpikir, suaminya bukan ya, suamiku bukan ya gitu. Jadi dia datang lagi nih, dia makin mendekat nih. Dia bilang lagi, "Bang, ayolah pulang, udah jam 11:30 nih." Gitu. Tidak juga merespon guys. Sosok ini tetap diam memaku. Karena posisinya gelap. Kalian tahu kan, kalau tempat masak-masak itu sudah selesai pesta, ya otomatis nggak ada orang lagi yang di situ. Mungkin ada bekas-bekas masak, tapi orangnya udah nggak ada gitu, udah pada pulang, udah pada capek gitu kan guys. Jadi semakin dekat, dia nggak nampak gitu posisinya gimana. Dia pegang tuh bahunya, "Bang, ayolah pulang." Begitu dia berbalik, sosoknya berbalik, betapa terkejutnya Kak Tini. Dilihatnya itu leher tanpa kepala, dan posisinya di leher itu sedang muncrat-muncrat darah. Dan bau amis sekali guys. Setelah itu ya sontak Kak Tini menjerit, dan dia langsung pingsan guys. Kasian banget ya Kak Tini. Kalau aku posisinya juga Kak Tini, ya sama aja sih. Mungkin langsung pingsan kali, nggak sempat menjerit lagi gitu. Untungnya Kak Tini ini menjerit, jadi orang-orang yang deket daerah situ, yang di rumahnya di situ, langsung keluar. Semua yang di pesta itu juga langsung datang,
temen aku juga yang berada di lokasi itu juga dia langsung ngeliat Kak Tininya pingsan. Namun sosoknya memang sudah tidak ada lagi. Setelah Kak Tini ini dibopong ke rumah, disadarin, dibaca-baca ayat segala macam, pokoknya dia disadarin dari pingsannya. Dia cerita ya kejadian yang tadi yang aku ceritain sebelumnya, bahwa dia melihat sosok tanpa kepala atau kepala puntung yang lehernya itu masih penuh dengan darah bercucuran dan sangat-sangat bau amis. Serem ya guys, karena posisinya sosoknya itu memakai jubah hitam sampai ke bawah. Kalau kalian pernah nonton film Jeruk Purut, hantu jeruk purut, kayaknya sih persis seperti itu, cuman ini kepalanya nggak ada. Terus yang kasiannya lagi, biar kalian tahu, setelah kejadian itu sampai berbulan-bulan Kak Tini ini seperti dihantuin terus sama kepala puntung tersebut. Jadi dia merasa hidupnya itu dihantuin terus sampai dia sakit-sakitan. Dibawa ke dokter juga tidak tahu itu penyakitnya apa, karena dia bawaannya lemes terus gitu kan. Dan sampai 4 atau 5 bulan tiba-tiba Kak Tini dikabarkan telah meninggal dunia. Ngeri-ngeri kan guys. Kepala puntungnya itu sangat menghantui sampai dia merenggut nyawa orang. Mungkin ya guys ya, karena Kak Tini itu gak sengaja memegang dia atau nggak sengaja udah melihat dia gitu, melihat sosoknya, jadi dia marah atau gimana. Karena kadang kan kalau sosok yang sudah negatif itu kadang mau mengganggu mentalnya kita kan, jadi mungkin Kak Tininya ini nggak tahan sampai dia meninggal dunia. Bagi aku tuh tragis banget ya. Dan setelah kejadian ini, kita tuh pihak teman aku tuh mencari informasi dari warga setempat, dan ternyata memang di situ zaman dahulunya bekas sering ada kasus pemotongan kepala gitu. Jadi kalau zaman dulu kan kayaknya memang sering tuh ya orang yang gak ngerti ya, zaman PKI mungkin ya, diculik, dipotong kepalanya di mana, badannya di mana. Jadi sosok ini mungkin salah satu korbannya. Jadi dia itu mencari kepalanya, jadi gentayangan seperti itu. Sedihnya tuh Kak Tini menjadi korban gitu ya kan guys. Padahal dia cuma ingin mencari suaminya, pengen tidur, pengen cepat pulang, pengen tidur, tapi nasib malang menimpanya karena satu sosok ini. Dan setelah kejadian itu memang sosok ini tidak pernah menampakkan diri lagi sampai pada saat ini. Ya, kita doakan saja semoga sosok ini ditenangkanlah jalannya, semoga mendapat ketenangan dan segera dilancarkan jalannya gitu. Dan Kak Tini juga semoga amal ibadahnya diterima. Walaupun kisah ini udah lama, cuman menurut aku kisah ini tuh serem gitu, seperti di film, tapi ternyata itu ada kisah nyatanya dan bisa dipercaya guys. Oke, kisahnya sampai sini aja ya guys. Sampai jumpa di kisah aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.